Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik pada film Serdadu Kumbang. Sebelum kalian menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik pada film Serdadu Kumbang, kalian harus menonton filmnya terlebih dahulu ya anak-anak. Baik anak-anak, kita telah selesai menonton film Serdadu Kumbang. Untuk itu kita dapat menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik dari film Serdadu Kumbang. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih unsur intrinsik dan ekstrinsik itu. Unsur intrinsik adalah unsur yang mempengaruhi cerita, di mana unsur tersebut berasal dari dalam cerita itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik yaitu unsur yang berasal dari luar cerita. Unsur ekstrinsik merupakan unsur luar yang berada dalam sebuah cerita yang juga ikut membangun jalannya suatu cerita. Baik anak-anak, karena kalian telah mengetahui apa itu unsur intrinsik, sekarang mari kita menentukan unsur intrinsik pada film yang berjudul Serdadu Kumbang. Judul film Serdadu Kumbang menggambarkan tentang suasana seorang anak yang meraih cita-citanya dengan semangat seperti seorang serdadu atau tentara. Selanjutnya adalah tema. Tema pada film Serdadu Kumbang ini adalah pengetahuan, cita-cita, dan disiplin itu sangat penting untuk masa depan kita. Anak-anak, selanjutnya adalah tokoh dan penokohan. Penokohan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang membawa pesan dari cerita yang dimainkan. Menurut saya, tokoh utama dalam film Serdadu Kumbang adalah Amek. Buktinya adalah Amek yang muncul pertama kali dalam film menjadi pusat dalam film ini. Ialah dirinya dari semuanya dapat mengikuti ulangan, menukarkan anak kambingnya dengan sebuah handphone untuk menghubungi ayahnya yang berada di Malaysia, mendapat operasi gratis untuk mengoperasi bibir sumbinya. Setiap sore ia selalu berlatih menjadi penyiar berita yang profesional. Yang kedua adalah tokoh tambahan. Tokoh tambahan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tokoh tambahan sekunder. Terdiri dari Umbe, Acan, dan Minun. Buktinya adalah Umbe dan Acan adalah sahabat karib Amek. Minun selalu menghibur adiknya ketika bersedih dan selalu menyemangati adiknya. Yang kedua adalah tokoh tambahan komplement, yaitu Pak Alim, Pak Openg, Ketut, dan Zakaria. Buktinya adalah tokoh ini muncul, tapi tidak terlalu banyak muncul dan tidak dekat dengan tokoh utama. Selanjutnya adalah tokoh berdasarkan wataknya. Yang pertama adalah tokoh protagonis atau tokoh yang baik. Contohnya adalah Amek, Umbe, Acan, dan lain-lain. Buktinya adalah Amek berkorban untuk teman-temannya agar bisa mengikuti ulangan. Yang kedua adalah tokoh antagonis, yaitu tokoh yang bersifat berlainan dengan tokoh protagonis. Contohnya adalah Pak Alim. Buktinya adalah Pak Alim selalu berbuat seenaknya terhadap muridnya dan tidak pernah memperhatikan murid-muridnya. Yang ketiga adalah tokoh tritagonis, tokoh yang tidak memihak pada tokoh protagonis atau tokoh antagonis. Contohnya adalah kepala sekolah. Buktinya, kepala sekolah tidak membela Pak Alim ataupun murid-muridnya. Anak-anak, unsur intrinsik selanjutnya adalah perwatakan. Untuk mengetahui watak tokoh dalam film ada dua cara. Yang pertama adalah analitik. Salah satu tokoh yang menggunakan cara analitik, yaitu Amek, Umbe, dan Acan. Watak mereka dikenal jahil. Buktinya adalah mencuri buah jeruk milik Pak Haji Idrus. Yang kedua adalah Minun. Watak Minun adalah perhatian. Buktinya adalah rela mengambil uang tabungannya untuk mengambil kuda milik adiknya, Smodeng. Yang kedua adalah dengan cara dramatik.
Berikut adalah tokoh yang menggunakan cara dramatik. Yang pertama adalah Bu Imbo. Wataknya adalah sabar. Buktinya adalah selalu menasehati murid-muridnya jika berbuat nakal. Yang kedua adalah Pak Alim. Wataknya adalah kasar. Buktinya adalah selalu membentak murid-muridnya jika melakukan sedikit kesalahan. Yang ketiga adalah Pak Pin. Watak dari tokoh Pak Pin adalah sabar. Buktinya adalah tetap berkata baik walaupun ia sedang marah. Selanjutnya adalah Amek. Watak dari Amek adalah baik. Buktinya adalah ia berkata bahwa ia rela dihukum asalkan semua temannya dapat mengikuti ulangan. Anak-anak, selanjutnya adalah alur. Alur yang digunakan pada film Serdadu Kumbang adalah alur maju. Buktinya adalah awal film Amek bermain kumbang. Lalu Amek bermain kuda dengan Umbe, kemudian dihukum dan dimarahi oleh guru karena terlambat masuk sekolah. Lalu sampai ke klimaks, semua murid SDN dan SMP Mantar tidak lulus ujian nasional. Dan penyelesaiannya yaitu dengan diluluskan semua murid SDN dan SMP Mantar pada ujian nasional. Selanjutnya adalah setting. Setting dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama latar tempat. Latar tempat yang pertama adalah rumah Amek, yaitu pada saat Amek menonton TV. Yang kedua adalah sekolah, yaitu tempat Amek dan kawan-kawan menuntut pendidikan. Yang ketiga adalah bawah pohon cita-cita, yaitu tempat Amek dan kawan-kawan bermain. Yang keempat adalah di pantai, yaitu tempat Amek dan kawan-kawan memancing. Dan selanjutnya adalah masjid, yaitu tempat Umbe dan kawan-kawan sholat dan berkumpul. Selanjutnya adalah waktu. Pada saat pagi hari, yaitu pada saat Amek masih tidur. Yang kedua adalah siang hari, pada saat Amek mengikuti tanding kuda. Yang ketiga adalah sore hari, pada saat menunggu di rumah Bu Imba. Dan yang keempat adalah malam hari, Pak Pin, Amek, dan kawan-kawan Bu Imbo di pohon cita-cita. Selanjutnya adalah suasana. Yang pertama adalah duka pada saat Minun meninggal. Yang kedua, senang pada saat lulus ujian. Dan yang ketiga adalah bingung saat Bu Imbo tidak ada di rumahnya. Anak-anak, selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang pada film Serdadu Kumbang adalah sudut pandang orang ketiga karena pengarang berada di luar cerita dengan bukti tokoh di dalam film tidak mengetahui jalan cerita di dalamnya. Anak-anak, amanat yang dapat kita ambil dari film Serdadu Kumbang ini adalah yang pertama, rela berkorban demi kepentingan sesama. Yang kedua adalah tentukanlah cita-cita kita dan kejarlah cita-cita. Yang ketiga adalah belajar dengan giat untuk menggapai cita-cita kita. Dan yang keempat adalah jangan pernah lelah dan menyerah dalam hidup. Anak-anak, setelah kita menentukan unsur intrinsik pada film Serdadu Kumbang, kita juga menentukan unsur ekstrinsik pada film Serdadu Kumbang, yaitu yang pertama adalah aspek ekonomi, yaitu Amek menukarkan seekor kambing dengan handphone. Yang kedua, aspek sosial. Bu Imbo membantu orang-orang tua untuk membaca. Dan yang ketiga adalah aspek moral. Amek berkorban untuk teman-temannya agar dapat mengikuti ulangan. Nah anak-anak, itu dia pembahasan kita mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik pada film Serdadu Kumbang. Ibu berharap kalian dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan dan kalian dapat mengambil hal positif dari film Serdadu Kumbang yang telah kita tonton dan telah kita tentukan unsur ekstrinsik dan intrinsiknya. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.